logika hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini lanjutan dari materi penemuan hukum dalam bentuk penafsiran dan konstruksi hukum itu lanjut ke penalaran dan kebenaran dalam hukum. Jadi materi-materi terkait dengan bahasa dan logika itu kan lebih banyak menggunakan pola komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan hukum. Oleh sebab itu, penalaran merupakan bagian yang sangat penting ketika kita bicara bahasa dan logika hukum. Nah, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan penalaran? Penalaran itu merupakan suatu proses berpikir dalam suatu masalah untuk menarik suatu kesimpulan, dan kesimpulan itu akan menghasilkan sesuatu yang dinamakan dengan pengetahuan. Pengetahuan tentu saja dikaitkan dengan kegiatan berpikir dan bukan dengan perasaan. Ingat, pengetahuan adalah kegiatan berpikir. Jadi, pola berpikir dibangun dari berbagai hal berupa budi atau pikir yang memikirkan pengetahuan yang sudah ada untuk mendapatkan pengetahuan lain yang sebelumnya tidak ada. Misalnya apa? Sudah ada gelas, tetapi gelas ini mudah pecah dan tidak bisa atau rentan dibawa. Maka pengetahuan manusia membuat manusia ingin membuat satu lagi bentuk gelas yang tentu saja lebih mudah dibawa, ringan, dan anti pecah. Itulah yang disebut dengan sudah ada gelas dalam komposisinya berupa produk terbuat dari kayu atau kaca, kemudian ada lagi yang terbuat dari varian plastik. Itu adalah bentuk-bentuk dari sudah ada pengetahuan tapi dikembangkan untuk pengetahuan lain yang sebelumnya tidak ada, dan bisa saja pengetahuan yang baru itu melengkapi pengetahuan yang sebelumnya sudah ada atau bahkan memudahkan terhadap manusia. Nah, balik ke konteks penalaran hukum atau kita memahaminya menjadi legal reasoning. Nah, dalam konteks legal reasoning ini dipahami sebagai suatu kegiatan berpikir problematis, tersistematis dari subjek hukum manusia sebagai makhluk individu dan sosial di dalam lingkaran kebudayaannya. Itu yang pernah dikatakan oleh Bapak Siddhartha pada tahun 2004 itu. Jadi penalaran hukum atau legal reasoning ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena bukan hanya sekedar berpikir, tapi dia berusaha memikirkan hal-hal terkait masalah atau problematis, masalah yang harus dipecahkan itu problematis, dengan cara tersistematis dari subjek hukum manusia, kemudian jatuh kepada konteks kehidupan sosialnya, dan melihat juga culture atau lingkaran kebudayaannya. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat. Di sini saya kasih contoh ada gambar ya. Ada gambar seorang mengemudikan sepeda motor di jalanan. Dia pakai helm atau tidak? Tidak, Bu. Nah, konteksnya misalnya dia tidak pakai helm, Bu, karena dia ada di jalanan kampung, Ibu, tuh artinya jalanan pinggir yang sebenarnya tidak terlalu macet, tidak terlalu perlu. Oh iya, itu bisa saja dipahamin seperti itu. Tapi ilustrasinya seperti ini. Ketika dia ada di jalanan umum dan jalanan itu mencakup banyak orang yang akan melewatinya, maka sesuai aturan dari undang-undang terkait lalu lintas, seharusnya dia patuh dengan undang-undang tersebut. Mengapa dia harus patuh? Karena ada kepentingan dari pemakai jalan lain untuk sama-sama lewat dengan aman. Misalnya lewat dengan aman itu seperti apa, Bu? Mengapa helm dikaitkan dengan aman? Ada kemungkinan di dalam persoalan dia melintasi jalan itu, dia bisa tersambar dan jatuh ke trotoar atau jatuh ke jalanan
aspal atau jalanan berbatu. Nah, apa yang biasanya kena? Kalau badannya bisa saja lecet, tapi kalau kepalanya bisa saja Meninggal, Bu. belum dulu, Dila. Bisa saja tergores, pecah. Kan rentan kan? Batok kepalanya bisa retak. Nah, mungkin belum berakhir di meninggal, Dila dan teman-teman, tetapi bisa saja kepalanya itu mengalami benturan keras dan pecah pembuluh otak. Jadi dia bisa saja tidak meninggal, tapi dia akan jadi manusia yang invalid atau mengalami ketidaksempurnaan. Misalnya apa? Dulu dia mampu berpikir dengan normal, setelah jatuh, menghitung 1 tambah 1 saja dia tidak bisa. Nah, itulah yang disebut dengan peraturan itu dibuat karena sebenarnya ada latar belakang untuk melindungi. Nah, oleh sebab itu kalau dia tetap melintas di jalanan yang kira-kira banyak orangnya dan terikat dengan aturan lalu lintas, dia akan dihentikan oleh seorang penegak hukum polisi lalu lintas. Karena asumsinya pengemudi tersebut harus patuh dan menerima sanksi akibat tidak menggunakan helm. Ingat, memakai helm dalam konteks penalaran hukum merupakan kewajiban hukum. Pada kasus tersebut, pengemudi sebagai individu yang merupakan warga masyarakat biasa secara subjektif memaknai hukum sebagai cerminan kepentingan diri. Jadi, kalau disuruh dia bicara, dia akan bicara, lah saya mau pakai helm tidak pakai helm, saya mau selamat tidak selamat, itu kan urusan saya, ada urusan apa dengan polisi? Itu artinya cerminan kepentingan diri. Karena yang disadari dia secara subjektif, kalau disebut secara subjektif berarti menurut pemikirannya sendiri ya, opininya. Bukan opini objektif, bukan opini berdasarkan analisa banyak orang. Nah, tapi polisi juga tidak salah, karena dia adalah bagian dari aparatur penegak hukum. Sehingga dalam konteks sebagai aparatur penegak hukum, ada kewajibannya untuk bertindak secara objektif. Tadi kan dia kalau pengemudinya subjektif. Polisinya itu bekerja secara objektif dalam memaknai hukum sebagai cerminan kepentingan masyarakat luas. Sampai di sini paham ya? Nah, mengapa ada kata-kata objektif dalam konteks polisi bekerja? Karena ada yang disebut dengan ketentuan hukum. Berdasarkan pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, maka isinya adalah setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm, ingat, yang memenuhi standar nasional Indonesia atau biasa kita kenal dengan singkatannya SNI. Bahkan untuk kategori pasal 106 ini bukan hanya helm, tapi harus sesuai standar nasional Indonesia. Mengapa seperti itu? Karena dalam konteksnya ketika bertugas, petugas penegak hukum polisi bertindak berdasarkan kewenangan yang dimiliki, kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Dalam ilmu hukum, berdasarkan kekuasaan itu dimaknai sebagai kewenangan. Jadi di jalanan, dalam konteks ketika polisi menghentikan pengemudi yang tidak memakai helm, polisi tersebut lagi bekerja berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut. Dan itu adalah apa yang dia mau tegakkan sebagai kewenangannya atau dimaknai kekuasaan polisi. Perlu diingat, dalam konteks penalaran hukum, ada yang dinamakan bagian penalaran yang kompleks. Karena di dalamnya tidak semata-mata penalaran yang bersifat rasional, ingat,
Penalaran bersifat rasional artinya dibangun menurut konstruksi berpikir yang benar. Kalau kita tersenyum, bisa saja orang lain tersenyum. Tetapi belum tentu kita tersenyum, orang lain tersenyum. Itu kan berarti berbeda dalam konteks ada yang disebut rasional, ada yang irasional. Tetapi kalau dalam konteks penalaran hukum dipahami sangat kompleks karena tidak semata-mata penalaran yang rasional. Lanjutannya adalah norma hukum itu memang dikemas secara rasional. Oleh karena hal tersebut, maka norma hukum rasional tersebut akan bekerja berdasarkan fakta hukum. Pasal yang mewajibkan memakai helm dan memberi sanksi atas pelanggaran kewajiban itu tidak akan bekerja jika semua orang taat hukum. Jadi kalau semua orang di jalanan itu pakai helm, maka norma tersebut tidak akan dipakai. Karena semua orang taat hukum kok. Nah, penalaran hukum itu dipicu oleh suatu anomali atau penyimpangan terhadap sistem. Problematika itu anomali, sehingga kerap kali anomali tersebut disebut irasional. Lihat di sini, misalnya. Pada beberapa kesempatan, kita lihat di Kota Makassar misalnya, orang-orang yang pulang dari rumah peribadatan tidak memakai helm dengan alasan memakai benda lain simbolis di atas kepalanya, sehingga tidak perlu helm karena sudah tertutup kepalanya. Kira-kira contohnya di mana? Orang-orang yang pulang Jumatan, pernah mengalaminya? Pernah menemuinya? Dia pakai penutup kepala seperti peci. Jalan di lokasi-lokasi atau di bagian-bagian jalanan umum. Kalau ditanya, kenapa enggak pakai helm? Enggak apa-apa. Kan baru dari rumah Tuhan. Jadi pasti aman. Dan polisi enggak berani nangkap juga. Nah, itu yang disebut dengan kadang-kadang rasionalitas dalam aturan undang-undang tersebut berhadapan dengan irasionalitas yang dilakukan oleh individu-individu dalam masyarakat. Sehingga hukum itu mengandung elemen yang alogis, bahwa unsur hukum yang rasional atau logis seringkali harus mengalah pada nilai-nilai yang hadir pada ranah kontekstual. Itu tadi yang disebutkan dengan seharusnya ketika dia pulang, sholat Jumat kah, pulang dari rumah ibadah kah, rame-rame pulang, tidak boleh dia lupa helmnya. Karena belum tentu dia pulang dari beribadah, dia akan bebas dari jatuh di trotoar dan tidak memar. Tetapi polisinya juga kadang-kadang, biarkan saja, orang dia habis berdoa, jangan ditahan lah. Jadi polisinya biasanya yang saya perhatikan di konteks setelah sholat Jumat itu dia tidak akan tahan, dia akan lihat saja. Mengapa bisa begitu? Ada yang tahu? Rian pernah seperti itu? Bagaimana, Bu? Pulang dari sholat Jumat, tidak pakai helm, yang dipakai kopiah. Peci. Oh iya, Bu. Iya. Ini salah satu pelaku ya. Mengapa, Rian? Alasan logisnya, Rian, mengapa? Karena bagaimana sih? Ada yang bisa bantu Rian? Ada yang melakukan juga? Muhammad Ikhwan, mana Muhammad Ikhwan? Dia hanya memasang fotonya, tapi dia tidak hadir secara personal. Iya, Bu. Iya. Muhammad Ikhwan pernah melakukan hal yang saya maksud, pulang dari sholat Jumat, kemudian tidak menggunakan helm. Alhamdulillah belum, Bu. Alhamdulillah, taat ya. Ada lain, yang lain? Pak Jusman? Oh, saya tidak pakai helm, Bu, karena saya naik mobil. Oh iya, kalau naik mobil sih bukan di persepsi motor, pengendara motor. Tidak pernah gitu, Pak Jusman? Nggak pernah, Bu. Oke, baik. Kita lanjutkan. Jadi,
kadang ketika ada orang yang tidak memakai seperti yang disebutkan oleh Rian, ditanyain dia juga tidak tahu alasan logisnya karena memang itu alogis atau tidak logis. Nah, makanya kita melihat pendapatnya Paul Voltaire tahun 1875 sampai 1946 masa hidupnya itu dia adalah ahli hukum dari Amsterdam, pernah mengatakan bahwa ilmu hukum itu berbeda dan lebih daripada penjelasan logis dan materi yang tidak logis. Nah, misalnya seperti ini, saya kasih contoh ya. Saat berkendara, saya tidak perlu pakai helm. Toh selama ini saya selamat. Selamat saja. Saya tawakal sama Allah. Atau saat wabah datang, saya tidak perlu pakai masker. Toh selama ini saya sehat-sehat saja. Saya tawakal sama Allah. Ini adalah bentuk dari dua populasi yang sama-sama keliru pola pikirnya. Memang orang tawakal sama Allah, tapi dari pemakaian helm kurang lebih itu adalah bagian dari menjaga apa yang terpenting dari kehidupannya sebagai individu, yaitu bagian kepalanya. Nah, sementara kalau pakai masker pada saat ada wabah, pernah lihat orang kena flu? Kalau ia bersin-bersin dan dia ada di jarak dekat sama kita, tetapi kita menggunakan masker, itu wabahnya itu tidak akan langsung masuk di hidung kita. Dia akan singgah di masker. Begitu juga dengan beberapa kejadian ya waktu awal 2020 sekitar bulan Maret sampai di 2022 kita kan masih ada di wilayah pandemi coronavirus. Makanya orang-orang pakai masker. Terus ada yang bahkan memberi contoh, masker itu tidak perlu, kita biasa saja, itu kan tergantung dari kamu sakit atau tidak. Maka bahkan ada yang kasih contoh, menghirup nafas orang yang lagi kena COVID-19 di rumah sakit. Dia merasa ada pertolongan dari Allah. Dia tidak perlu jaga dirinya. Akhirnya, setelah dia menghirup nafasnya orang yang menderita COVID, 2 minggu setelah itu dia meninggal. Itu yang disebut dengan tawakal yang tidak rasional menjadi alogis. Dia tidak jadi prepare untuk melindungi dirinya sendiri. Maka disebut penalarannya kurang. Tetapi dalam konteks belajar ilmu hukum kali ini, dalam pembelajaran bahasa dan logika hukum, maka sangat penting bagi setiap kalian yang belajar ilmu hukum itu untuk tahu bahwa ada penalaran hukum yang kita selalu pelajarin untuk menjadi profesional dan menjadi lebih tahu posisi. Profesional berarti bekerja di bidang penegakan hukum dan hakim merupakan garda dari penegakan hukum. Jadi ada tahapan-tahapannya antara lain. Yang pertama adalah petakan fakta-fakta dari peristiwa hukum yang terjadi. Konkret tidak, relevan tidak. Untuk dikonstruksikan. Sehingga bisa melihat hakikat dari permasalahan hukum dari suatu kasus. Yang kedua, kualifikasikan struktur kasus dalam konsep-konsep hukum dengan menggunakan terminologi hukum yang tepat atau sesuai yang termasuk dari pengambilan sumber hukum. Jadi kalau ada misalnya konteksnya dia adalah penipuan, tetapi ada juga dekat-dekat dari penipuan penggelapan. Yang mana sebenarnya aturan yang mau dipakai, penipuan atau penggelapan? Itu yang disebut dengan kualifikasikan struktur kasus terhadap konsep-konsep yang melihat terminologi secara tepat. Yang ketiga, strukturkan norma hukum dalam sumber hukum atau lakukan sinkronisasi untuk melihat kebijakan apa yang terkandung di dalam suatu norma. Sehingga apabila tidak lengkap, maka di posisi ini akan dilakukan penafsiran hukum. Nah, dalam konteks penafsiran hukum, kita bisa saja melakukan konstruksi untuk memperluas atau mempersempit aturan hukum sesuai pakem
atau sesuai standar hukum. Nah, setelah itu apa? Tahapan selanjutnya dari penalaran hukum itu adalah menerapkan struktur norma ke dalam struktur kasus atau silogisme sangat penting. Sehingga kita mengenal ada namanya logika deduktif yang paling sesuai dalam silogisme hipotetik atau praduga-praduga. Misalnya premis mayornya itu dalam wujud norma, premis minornya atau aspek khususnya adalah struktur kasus, sehingga konklusinya atau kesimpulannya telah memenuhi semua unsur yang telah ada di dalam norma, sehingga pada akhirnya bisa menentukan apa sih akibat hukum dari suatu perbuatan hukum dalam melihat peristiwa hukum. Selanjutnya, tahapan penalaran bisa diseleksi terhadap alternatif dari suatu kasus yang paling kuat dan tepat argumentasinya, sehingga hakikatnya baik hakim atau profesional hukum seharusnya memaksimalkan semaksimal mungkin sesuai kebijakan dan rasional untuk keputusan hukum. Apalagi selain itu, formulasi pilihan di dalam dokumen hukum itu bisa untuk membuat keputusan atau decision making yang biasa juga dikenal dalam konteks jurisprudensi hakim. Nah, jurisprudensi hakim ini kalau teman-teman pahami adalah biasanya untuk kasus yang sama, norma yang dikenakan tidak usah berbeda dari putusan hakim sebelumnya, itu yang disebut jurisprudensi. Meskipun satu kasus terjadi di 2021, satu kasus terjadi di 2022, tapi sama-sama kasus pencurian, sama-sama pelakunya melakukan karena dia mengambil barang berupa ayam sebanyak 2 atau 3 ekor, ya samakan saja putusannya, itu yang disebut jurisprudensi. Nah, apa sih yang tadi disebut dalam penalaran? Kita menggunakan deduktif dan lebih-lebih kepada silogisme hipotetik. Silogisme hipotesis itu merupakan suatu silogisme yang premisnya berupa pernyataan yang mengandung syarat. Jenis silogisme ini ditandai dengan adanya kata jika atau bila. Misalnya seperti ini. Jika hujan, saya naik becak, premis mayornya. Premis mayor berarti bagian umumnya, pernyataan umum. Nah, kemudian premis minornya atau aspek khususnya, sekarang hujan. Dari kata jika dan sekarang hujan atau silogis premis minornya, maka kesimpulannya menjadi jadi saya naik becak. Seperti itu ya, itu hipotetis, bentuk dari silogisme hipotetis. Di dalam bidang hukum, penalaran juga bisa seperti ini. Nah, selain penalaran norma berdasarkan bunyi pasal, ada yang dinamakan dengan penalaran undang-undang. Legal reasoning adalah pencarian reason atau alasan atau reason the ether tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan suatu perkara atau kasus hukum yang dihadapinya. Bagaimana seorang advokat memberikan argumentasi hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum. Sehingga legal reasoning itu membutuhkan pemahaman terkait sumber-sumber hukum formil, yaitu undang-undang, kebiasaan dan adat, perjanjian, traktat, jurisprudensi, tetap, dan doktrin. Sumber hukum utama dalam hukum positif Indonesia itu sebenarnya kita pahami menjadi peraturan perundang-undangan. Ingat, kalau disebut peraturan perundang-undangan, berarti itu konteksnya hukum tertulis. Tetapi kalau hukum tertulis itu tertinggal, sudah wajar karena biasanya perkembangan masyarakat Indonesia itu dinamis. Kita membutuhkan peraturan perundang-undangan untuk mengisi kekosongan dalam arti
makna jika suatu perundang-undangan itu kurang ada konstruksi hukum dan penafsiran atau interpretasi. Kita sudah pelajarin 2 pertemuan sebelumnya. Konstruksi terdiri dari analogi atau abstraksi-abstraksi, sementara bisa juga kita melihat determinasi dalam konteks penghalusan hukum atau dipahami sebagai argumentum per analogium, dan bisa saja melakukan perlawanan dari suatu aturan atau perluasan, yaitu argumentum a contrario. Sekarang kita masuk, apa sih kebenaran itu? Kebenaran, tadi penalaran kan, dia berdasarkan norma, berdasarkan konstruksi atau penafsiran dari aturan norma. Kadang-kadang dalam penalaran kita tidak berbicara hanya rasional, tapi biasanya alogis atau irasional karena culture masyarakat mempengaruhi, atau kebudayaan, kebiasaan masyarakat itu bisa menjadi penentu faktor logis atau kurang logisnya suatu norma. Karena yang melaksanakan penegakan adalah profesional aparat hukum, tapi masyarakat biasanya juga melawan norma tersebut. Nah, sekarang kita ke kebenaran. Apa sih yang dimaksud dengan kebenaran dalam belajar bahasa dan logika hukum? Kebenaran ini dipahami sebagai masalah hubungan antara pengetahuan dan apa yang menjadi objek pengetahuan, yaitu apabila terdapat persesuaian dalam hubungan antara objek dan pengetahuan manusia tentang objek tersebut. Sehingga ukuran kebenaran itu sesungguhnya tergantung pada apa sebenarnya yang diberikan kepada manusia dan metode-metode untuk memperoleh pengetahuan. Nah, kita lihat dalam konteks melihat kebenaran, kita menggunakan bisa saja ini diatur menurut golongan-golongan supaya bisa lebih mudah untuk mengklasifikasi ini apakah dia masuk dalam paham koherensi, paham korespondensi, empirisme, atau pragmatisme. Apa yang dimaksud kebenaran dalam konteks memahami secara koherensi atau coherence theory? Nah, dalam konteks koherensi, teman-teman itu seharusnya mengetahui bahwa ada namanya suatu proposisi yang cenderung benar. Apabila proposisi cenderung benar, maka ada hubungan antara proposisi yang satu dengan proposisi yang lain dan semua benar. Atau apabila makna yang dikandung dalam keadaan saling berhubungan dengan pengalaman manusia. Misalnya, bagaimana cara menyatakan bahwa seseorang berbohong dalam banyak hal? Kira-kira, bagaimana cara menyatakan bahwa seseorang berbohong dalam banyak hal? Jawabannya ini satu ya. Dengan jalan menunjukkan bahwa apa yang dikatakannya itu tidak cocok dengan hal-hal lain yang telah dikatakannya atau dikerjakannya. Misalnya apa? Terjadi tindakan pembunuhan pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2023. Terus, barang bukti atau CCTV itu memperlihatkan ada pembunuh atau ada oknum di dalam CCTV itu dan sangat jelas. Maka oknum tersebut dikejar. Misalnya namanya Fulan. Hai Fulan, kamu ini dalam CCTV paling dekat dengan TKP atau lokus deliktinya. Pada hari itu kamu ada di mana? Pada jam terjadinya pembunuhan. 1 Januari 2023. Oh, saya sedang tidur di dalam kos-kosan saya. Kos-kosan kamu di mana? Di sini. Oh, ternyata jauh dari TKP. Kemudian harus dihadirkan saksi yang berusaha ada tidak pada saat itu Fulan di kos-kosannya. Tidak. Fulan tidak pernah pulang sejak tanggal 31 Desember 2022. Nah, maka untuk melihat apakah seseorang berbohong dalam pemeriksaan atau penyidikan tersebut, kita melakukan cross-check terkait apa yang dikatakannya
dan yang dikatakannya itu tidak sesuai atau tidak cocok dengan yang dikatakan oleh saksi dan bahkan CCTV. Jadi 2 barang bukti. Itu disebut dalam konteks koherensi. Nah, apakah seseorang berbohong apabila dalam waktu yang tidak sama dan relatif berurutan mengatakan bahwa, ini dalam konteks kalau kita lihat dalam visualisasi numerik, 3 tambah 3 sama dengan 6, atau 2 tambah 4 sama dengan 6, atau 5 tambah 1 sama dengan 6. Secara deduktif dapat dibuktikan bahwa ketiga pernyataan tersebut adalah benar. Sehingga kasus di atas merupakan paham koherensi adalah benar karena pernyataan dan kesimpulan yang ditariknya konsisten dengan pernyataan dan kesimpulan terdahulu yang telah dianggap benar. Kesimpulan bahwa berdasarkan teori koherensi, suatu pernyataan dianggap benar apabila pernyataan dianggap benar, maka itu disebut konsisten atau koheren dengan pernyataan-pernyataan yang sebelumnya dianggap benar. Sekarang kita lihat dalam kebenaran menurut teori korespondensi atau correspondence teori, di sini melihat bahwa suatu pernyataan, kalau tadi kan koheren berarti berhubungan, konsisten. Pernyataan itu benar apabila apa yang diungkapkannya itu merupakan fakta. Suatu proposisi tersebut akan saling berhubungan dengan proposisi-proposisi lain. Oleh karena itu, keadaan yang saling berhubungan itu adalah konsekuensi dari kebenaran suatu pernyataan. Bagi penganut teori korespondensi, untuk memahami pernyataan, benar kalau materi pengetahuan yang dikandung dari suatu pernyataan itu berkorespondensi terhubung dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Contohnya apa? Kota Provinsi Sulawesi Selatan adalah Makassar. Maka pernyataan ini benar karena pernyataan ini berhubungan atau sesuai dengan objek yang faktual bahwa kota Makassar itu menjadi fokus atau disebut kota besar dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ada sih sebenarnya banyak kota kabupaten di wilayah Sulawesi Selatan. Seperti misalnya Parepare. Tapi Parepare itu bukan disebut kota provinsi, tapi merupakan kota yang bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan. Karena bukan representasi kota utama di Provinsi Sulawesi Selatan. Paham ya? Sekarang kita lihat teori koherensi dan teori korespondensi itu digunakan untuk kita melakukan penyelidikan dan pemikiran secara ilmiah. Jadi kalau ada yang bilang, saya tidak butuh sih pemahaman proposisi koherensi, proposisi korespondensi, ya tidak perlu memang kalau dalam konteks biasa, kehidupan biasa. Nah, sudah less than a minute, konteksnya penalaran teoritis yang berdasarkan logika deduktif jelas mempergunakan paham koherensi. Ingat ya, sementara proses pembuktian secara empiris atau faktual dalam pengumpulan fakta-fakta yang mendukung suatu pernyataan tertentu mempergunakan paham korespondensi. Nah, untuk paham empiris itu sendiri, teman-teman misalnya putus dari resume kita, kurang lebihnya empiris itu adalah berdasarkan diri atas berbagai pengalaman-pengalaman dan terhubung dengan panca indera atau indrawi. Sehingga kalau kita berdasarkan paham empiris, proposisinya dalam konteks prediksi atau meramalkan, atau hipotesis atau memandang kebenaran